Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih biddaraini amin. Ketiga dan setengah daripada bagai macam munkar yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang pasilih dan menyanggar itu, yaitu syirik dan bid'ah sayyi'ah. Nah, jadi yang ketiga, ujar Datuk Kalampayan, kemungkaran yang terkandung di dalam berbuang pasilih dan menyanggar itu adalah syirik dan bid'ah sayyi'ah. Nah, di minggu yang lalu beliau menjelaskan bahwa banyak kemungkaran yang terkandung di dalam berbuang pasilih, artinya membuang sial, dan menyanggar. Menyanggar itu semalam menulak bala daripada kampung, daripada benua, dengan cara membikin atau maulah sesajin, nah kemudian diberikan kepada roh-roh halus. Nah, ujar Datuk Kalampayan, sangat banyak di dalamnya terkandung kemungkaran. Kemungkaran yang pertama, ujar Sidin, adalah tabzir, artinya membuang-buang harta pada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kemungkarannya adalah ittiba'us syayatin wa ghururihim, mengikut syaitan dan tipu daya mereka. Nah, kemudian kemungkaran yang ketiga, ujar Datuk Kalampayan, yang terkandung di dalam membuang sial, menulak bala dengan cara maulah sesajin itu adalah syirik dan bid'ah sayyi'ah. Inilah munkar yang terlebih besar dan yang sangat keji. Nah, kemungkaran yang ketiga ini lebih besar daripada yang pertama dan yang kedua. Karena jika diiktikadkannya, diyakininya bahwa tiada sembuh yang sakit daripada penyakit, atau tiada tertolak daripada bahaya, melainkan dengan menyanggar atau berbuang pasilih, maka ditilik. Nah, karena ujar Sidin, orang yang meyakini bahwa orang yang sakit ini kada sembuh, kada bisa sembuh kecuali dengan maulah sesajin. Kemudian kampung, benua kada bisa terhindar daripada bala dan musibah
kecuali dengan maulah sesajin kemudian diberikan kepada roh-roh halus. Nah itu yang diyakininya. Nah maka ditilik, ujar Datuk Kalampayan. Ditilik itu artinya dilihat dengan teliti keyakinan itu timbulnya dari mana. Nah datangnya i'tiqad macam tadi itu dari mana sumbernya. Nah, maka perlu dilihat dengan teliti Jasidin. Yang pertama, jika diiktikadkannya yang demikian itu memberi bekas dengan tabiatnya, maka orang itu jadi kafir dengan tiada bersalahan sekalian ulama, karena tiada baginya tauhid pada af'al perbuatan Allah Ta'ala. Nah yang pertama ini dia meyakini bahwa maulah sesajin itu memberi bekas menyembuhkan orang yang sakit. Maulah sesajin itu memberi bekas menjaga benua daripada bala dan musibah. Jadi sesajin itu ujarnya memberi bekas. Ujarnya bila kada maulah sesajin, orang garing ini kada mau ampih, kada mau sigar. Benua ini ujarnya bila kada maulah sesajin, benua ini ujarnya kada terhindar daripada bala dan musibah. Nah jadi yang diyakininya itu sesajin itu memberi bekas. Nah, maka orang itu jadi kafir. Orang yang meyakini bahwa maulah sesajin memberi bekas menyembuhkan orang yang sakit, maulah sesajin memberi bekas menjaga benua daripada bala dan musibah, nah orang itu kafir. Dengan tiada bersalahan sekalian ulama sepakat artinya, karena tiada baginya tauhid pada af'al perbuatan Allah Ta'ala. Mestinya orang yang bertauhid itu, yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala, yang menolak bala, yang menghindarkan bala itu adalah Allah Ta'ala, bukan sesajin yang menyembuhkan, bukan sesajin yang menolak bala daripada benua kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dan jika tiada diiktikadkannya yang demikian itu memberi bekas dengan tabiatnya. Artinya sesajin kada memberi bekas untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sesajin kada memberi bekas menjaga benua daripada bala dan musibah. Hanya diiktikadkannya, hanya diyakininya akan dia memberi bekas dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya. Maka orang itu jadi bid'ah fasik, tiada bersalahan sekalian ulama, dan pada kafirnya bersalahan mereka itu. Kata ulama ma wara'an nahar, orang itu jadi kafir juga. Nah kemudian yang kedua ini dia kada meyakini, ujarnya membuat sesajin itu kada memberi bekas ujarnya. Jadi maulah sesajin itu kada memberi bekas menyembuhkan orang yang sakit. Maulah sesajin itu kada memberi bekas menghindarkan benua daripada bala dan musibah. Nah tetapi ujarnya sesajin itu memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan oleh Allah pada sesajin itu. Jadi ujarnya sesajin ini sedikit pun kada memberi bekas menyembuhkan orang yang sakit, kada bisa menghindarkan benua daripada musibah, kada bisa. Nah cuman ujarnya sesajin ini memberi bekas dengan kekuatan, bukan dengan dirinya. Nah, jadi sesajin itu memberi bekas dengan kekuatan yang Allah letakkan pada sesajin itu. Nah maka orang itu jadi bid'ah fasik, tiada bersalahan sekalian ulama. Nah ini bid'ah fasik.
dan pada kafirnya bersalahan mereka itu. Apakah ini orang kafir atau kada, itu khilaf ulama. Kata ulama mawara an-nahar, orang itu jadi kafir jua. Itu menurut ulama mawara an-nahar. Menurut ulama yang lain kada sampai kafir, cuman bid'ah dan fasik. Nah itu. Nah, jadi yang nomor satu, yang nomor dua itu berlaku untuk hal-hal yang lain, bukan hanya untuk sesajen kada. Seperti yang pertama tadi, dia meyakini bahwa sesajen itu memberi bekas dengan tabiatnya. Ujarnya bila orang garing, maulah sesajen sembuh, yang menyembuhkan itu sesajennya. Benua bila maulah sesajen, kemudian dihadiahkan, diberikan kepada roh-roh halus, maka benua itu ujarnya terhindar daripada bala dan musibah. Yang menghindarkan bala dan musibah itu ujarnya sesajennya. Nah maka ini orang kafir, sepakat ulama. Nah begitu juga dengan perkara-perkara yang lain, seperti ubat misalnya, garing, sakit kepala atau sakit gigi, minum obat. Nah imbah minum obat kemudian ampih sakit kepala. Nah kemudian diyakininya di dalam hati bahwa yang menyembuhkan sakit kepala, yang menyembuhkan sakit gigi tadi adalah obat, itu yang diyakininya. Maka ini orang pun jadi kafir juga. Jadi kafir, memadahkan apa? Memadahkan obat memberi bekas. Jadi bukan hanya perkara sesajen kada, perkara-perkara lain pun berlaku juga. Seperti orang yang meyakini bahwa usaha itu memberi bekas terhadap datangnya rizki lawan inya, itu pun juga maulah inya kafir juga. Inya meyakini bahwa yang mendatangkan rizki ini adalah usaha ini. Amun aku kada berusaha, ujarnya aku kada dapat rizki. Nah jadi usaha itu memberi bekas terhadap datangnya rizki kepadanya. Itu yang diyakininya, itu pun jadi kafir. Berarti ini orang kada bertauhid af'al. Orang yang bertauhid napa? Yang memberikan rizki itu adalah Allah Ta'ala, bukan dengan usaha. Usaha itu hanya sebab, sedikit pun kada memberi bekas. Nah sama halnya yang kedua tadi berlaku juga untuk selain sesajen. Nah yang kedua tadi, dia kada meyakini bahwa membuat sesajen itu memberi bekas. Ujarnya kada. Jadi ujarnya maulah sesajen itu kada memberi bekas menyembuhkan orang yang sakit, tidak memberi bekas menghindarkan benua daripada bala dan musibah. Tetapi ujarnya sesajen itu memberi bekas dengan kekuatan yang Allah jadikan, yang Allah letakkan pada sesajen itu. Itu yang diyakininya. Nah ini orang kada sampai kafir, tapi bid'ah dan fasik. Tapi ujar sebahagian ulama ini orang kafir juga. Tapi ujar sebahagian kada sampai kafir. Nah sama halnya ubat. Nah ubat, inya meyakini bahwa ubat kada memberi. Nah sama halnya ubat. Nah dia meyakini bahwa ujarnya ubat itu sedikit pun kada memberi bekas. Ujarnya ubat kada bisa menyembuhkan sakit kepala, ubat kada bisa menyembuhkan sakit gigi, ubat kada bisa menyembuhkan sakit perut. Itu yang diyakininya. Nah tetapi ujarnya ubat itu memberi bekas, menyembuhkan dengan kekuatan yang dijadikan Allah pada ubat itu. Lalu ubat itu kawa menyembuhkan. Nah ini fasik, bid'ah. Itu yang kedua. Dan jika tiada diiktikadkannya yang demikian itu memberi bekas dengan tabiatnya, dan tiada memberi bekas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, hanya diiktikadkannya bahwasanya yang memberi bekas pada menyembuhkan dan menolakkan bahaya itu Allah Ta'ala jua,
dengan diadatkannya. Apabila dikerjakan sanggar atau pasilih itu, maka dijadikan Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit dan ditolakkannya segala bahaya pada ketika itu. Nah, yang ketiga ini pulang, dia kada meyakini bahwa sesajin itu memberi bekas dengan tabiatnya, kada. Ujarnya sesajin itu tidak memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada sesajin itu, kada jua. Nah, cuman ujarnya Allah menjadikan adat bahwa dirinya meyakini, tetap dia meyakini yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala, yang menolakkan bahaya Allah Ta'ala jua. Cuman itu ujarnya sudah diadatkan Allah, sudah diulah Allah adat. Artinya bila orang garing maulah sesajin sembuh, bila benua maulah sesajin maka benua itu dihindarkan daripada bala dan musibah. Itu sudah diadatkan oleh Allah, ujarnya. Katanya adalah kias dan banding yang demikian itu seperti api dan makanan. Nah, jadi orang ini mengias sesajin itu sama lawan api, sama lawan makanan. Kasih itu inya mengkias. Tiada memberi bekas ia dengan tabiatnya pada menghanguskan dan mengenyangi. Ujarnya api tidak memberi bekas menghanguskan, makanan tidak memberi bekas mengenyangi, dan tiada memberi bekas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya. Hanya yang memberi bekas pada menghanguskan dan mengenyangi itu Allah Ta'ala jua, dengan diadatkannya menjadikan hangus tatkala bersentuh api dengan suatu yang kering, dan diadatkannya kenyang tatkala memakan akan makanan. Katanya demikianlah kias dan banding, sanggar dan pasilih. Maka orang yang beriktikad demikian itu tiada jadi kafir dengan mujarrad, dengan semata-mata iktikadnya itu. Ini orang kada kafir, hanya jadi bid'ah jua, tetapi bid'ah. Jadi yang nomor 3 ini sedikit pun di dalam hatinya kadada meyakini bahwa sesajin itu memberi bekas dengan tabiatnya, kadada. Jadi di dalam hati dia tidak meyakini bahwa sesajin itu memberi bekas dengan tabiatnya, dengan dirinya, kada. Kemudian ujarnya sesajin itu tidak memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada sesajin itu, kada jua. Yang menyembuhkan itu ujarnya Allah Ta'ala, yang menolakkan bala itu ujarnya Allah Ta'ala. Nah, tetapi ujarnya Allah sudah membikin adat. Nah, Allah sudah membikin adat, bila orang garing maulah sesajin maka sembuh. Nah, bila di benua itu maulah sesajin maka dihindarkan Allah daripada bala dan musibah benua itu. Itu sudah diulah Tuhan adat, ujarnya. Nah, ini orang kada kafir tetapi bid'ah. Jadi maka orang yang beriktikad demikian itu tiada jadi kafir dengan mujarrad, dengan semata-mata iktikad itu, hanya jadi bid'ah jua, tetapi jadi kafir ia jika dihalalkannya pekerjaan sanggar dan pasilih. Nah, orang yang nomor 3 tadi kada kafir tapi bid'ah. Nah, kecuali amun dianggapnya halal membuat sanggar dan berbuang pasilih tadi, amun dihalalkannya. Nah, jika dihalalkannya pekerjaan sanggar dan pasilih dengan i'tikad yang demikian itu, dengan tiada khilaf segala ulama, jadilah tetapi jadi kafir ia jika dihalalkannya pekerjaan sanggar dan pasilih tadi, kecuali dianggapnya halal membuang pasilih,
menyanggar dengan cara maulah sesajin tadi diberikan kepada ruh-ruh halus. Kalau semata-mata itikadnya kada kafir, yang maulah kafir itu inya menganggap memadahkan halal. Kenapa? Karena menghalalkan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kan orang berbuang pasilih menyanggar benua dengan cara maulah sesajin itu membuang-buang harta, tabzir. Tabzir itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, menghalalkan yang diharamkan, nah itu nang maulah kafir. Jadi kalau semata-mata itikadnya kada kafir tadi. Adapun kias dan banding yang tersebut itu tiada sah, kada pas, akan jadi menghalalkan i'tikad yang tersebut itu. Jadi mengias maulah sesajin dikias lawan api menghanguskan, dikias dengan makanan yang mengenyangkan, mengias itu kada sah, kada pas mengiasnya ke situ. Adapun kias dan banding yang tersebut itu tiada sah, akan jadi menghalalkan i'tikad yang tersebut itu, sebab berlain-lainan hukum. Dari karena api dan makanan itu sebenarnya lah ia daripada segala sebab yang beradat dengan tiada syak dan tiada khilaf. Nah, kalaunya api menghanguskan, makanan bisa mengenyangkan, itu memang sudah diulah Allah adat. Itu memang Allah sudah mengadatkan itu. Allah sudah menjadikan adat bila api bersentuhan dengan sesuatu yang kering, maka api itu akan menghanguskan, membakar sesuatu itu. Itu sudah diulah Tuhan adat. Makanan, nah orang lapar bila makan kenyang, itu sudah diulah adat oleh Allah. Nah, Allah Ta'ala kadada maulah adat bila orang garing maulah sesajin sembuh, kadada. Di benua, bila di benua itu orang maulah sesajin diberikan kepada roh-roh halus, maka benua itu terhindar daripada bala dan musibah. Allah Ta'ala kadada maulah adat macam itu. Nah, kalaunya api menyentuh sesuatu nang kering, maka api bisa membakar. Itu adat bujur. Itu Allah sudah menjadikan adat. Makanan bisa mengenyangkan, orang lapar makan kenyang, itu bujur, Allah maulah adat. Tapi kalau orang garing maulah sesajin sembuh, itu ujarnya adat, diadatkan oleh Allah, nah itu kada bujur. Nah, jadi ujar Datuk Kalampayan mengkias, membandingkan sesajin dengan api, membandingkan sesajin dengan makanan, sama-sama diadatkan Allah, itu kada pas. Yang bujur adat itu api, makanan itu memang adat. Tapi kalaunya membuat sesajin, diadatkan Allah menyembuhkan orang garing, membuat sesajin diadatkan Allah menolak bala, itu kada bujur. Adapun pekerjaan sanggar, tulak bala dan pasilih itu, maka yaitu sekali-kali tiada ia daripada sebab yang beradat. Itu bukan adat. Dan jika ditakdirkan berlaku padanya kelakuan seperti kelakuan sebab yang beradat dengan musababnya, maka yaitu semata-mata perdaya syaitan jua, maka betapa kiranya sah kias dan banding yang tersebut itu. Kalau ada tuh orang memadahkan bahwa itu adat jar, itu adat bila orang garing itu jar diulahkan sesajin sembuh. Bila bila di benua tuh maulah sesajin, benua itu terhindar daripada bahaya. Nah, itu tipu daya syaitan aja itu. Itu semata-mata apa? Perdaya syaitan. Allah Ta'ala kadada maulahkan adat, bilanya garing ulah sesajin itu kadada. Bila benua hendak aman daripada kebakaran macam-macam musibah, bila hendak aman benua itu ulah sesajin. Allah kadada maulah adat macam itu kadada. Yang Allah ulahkan adat itu bila lapar makan, kanyang, itu adat.
Bila lapar makan kanyang, bila haus minum, ampi haus, itu adat. Tapi bila orang garing ulah sesajin andak di pohon ganal ampih, itu kada adat. Allah kadada maulah adat macam itu. Hai sekalian ikhwan yang akil, pikirkan ulihmu dengan insaf, dengan sadar. Adakah bahaya yang terlebih besar daripada bahaya kafir dan bid'ah sayyi'ah yang berhadap atas yang berbuat dia oleh laknat Allah Ta'ala? Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa hadasan fa'alaihi laknatullahi ta'ala. Artinya barang siapa mengadakan sesuatu pekerjaan yang tiada ia daripada agama, maka atasnya laknat Allah. Orang yang maulah sesajin tadi untuk menyembuhkan orang yang sakit, orang yang maulah sesajin untuk menjaga benua daripada bala dan musibah, nah itu orang yang melakukan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ketahui olehmu hai Talib bahwasanya pekerjaan sanggar dan pesilih itu tiada ia daripada agama Islam. Itu bukan ajaran Islam. Jadi bila ada orang garing membuang sial, menyembuhkannya dengan cara maulah sesajin, dilarutakan di sungai misalnya, atau diandak di pohon ganal kah misalnya, dengan harap nah kita ulang. Ketahui olehmu hai Talib bahwasanya pekerjaan sanggar dan pasilih itu tiada ia daripada agama Islam. Itu bukan daripada agama Islam, hanya adalah ia daripada pekerjaan bid'ah sayyi'ah yang ditegahkan daripadanya. Maka barang siapa mengerjakan dia, atasnya laknat Allah Ta'ala, seperti yang maklum di dalam nas hadis itu. Nah jadi orang garing maulah sesajin, kemudian dengan niat supaya sembuh, nah kemudian untuk menghindarkan benua daripada bala dan musibah diulah sesajin, itu ujar Datuk Kalampayan bukan ajaran agama Islam, bukan agama Islam. Hanya adalah ia daripada pekerjaan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jahat, yang ditegahkan, yang dilarang daripadanya. Itu perbuatan bid'ah. Nah ajaran agama kita kayak apa? Membuang sial itu dengan cara tubat, dengan cara tubat. Karena yang maulah sial itu adalah dosa kita. Nah jadi hendak membuang sial aja. Ajaran kita agama Islam mengajarkan apa? Orang itu tubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk menolakkan bala, nah agama kita mengajarkan untuk menolak bala itu diantaranya adalah dengan sedekah. Sedekah itu apa? Mampu menolak bala. Nah, orang-orang yang mampu, orang-orang sugih di kampung itu kumpul bersedekah, diberikan kepada orang-orang fakir, orang miskin, anak yatim dengan niat menolak bala. Nah itu bujur, itu agama Islam mengajarkan. Tapi kalau untuk menolak bala dengan cara maulah sesajin, itu bid'ah. Nah bukan ajaran Islam. Nah soal pertanyaan, jika dikata orang bahwa kami menyanggar, menolak bala dan membuang pasilih, membuang sial itu tiada karena memberi syaitan. Ini dukunnya pintar-pintar. Jadi ujar dukun, kami maulah sesajin ini untuk orang yang sakit, kami maulah sesajin ini untuk menjaga benua daripada bala dan musibah, bukan untuk memberi makan syaitan, kada. Hanya yang kami beri itu manusia yang gaib dahulu kala. Yang kami beri makan itu orang-orang gaib. Ujarnya orang gaib.
yaitu setengahnya diantaranya leluhur raja-raja dan setengahnya pasisinya atau pengiringnya. Kan raja-raja itu biasanya ada pengiringnya, dayang-dayangnya. Nah jadi ujarnya yang kami beri makan itu bukan syaitan. Yang kami beri makan itu ujarnya orang-orang gaib nang dahulu, nang sampai wayah ini masih hidup. Nang raja-raja bahari nang masih hidup, atau nang dayang-dayangnya, adalah mereka itu gaib dan hidup sampai kepada sekarang ini. Nah, maka kami beri akan mereka itu warna bagai macam makan makanan karena hormat akan dia, supaya ditulunginya akan kami pada barang pekerjaan kami yang susah. Seperti kami memberi makan makanan kepada keluarga dan sahabat yang tiada gaib, supaya bertolong-tolongan kami pada barang pekerjaan, maka yaitu pekerjaan harus, boleh aja ujarnya, tiada haram di dalamnya, karena tiada padanya tabzir dan mengikut syaitan, dan tiada syirik dan bid'ah. Kayak apa misalnya ujar datu? Misalnya ada orang memadahkan, ujarnya kami maulah sesajin ini bukan untuk memberi makan syaitan. Kami maulah sesajin ini untuk memberi makan orang-orang gaib dahulu yang masih hidup sampai sekarang ini. Karena kami hormat lawan mereka, kami memberi makan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka kaina mau menolong kami, mau menyembuhkan nanggaring ini, mau menjaga akan banua daripada bala dan musibah. Sama halnya ujarnya seperti kami memberi makan lawan keluarga, kawan-kawan, supaya mereka hakun menolong kami dalam keadaan susah. Jadi ujarnya di mana haramnya? Di mana haramnya? Itu boleh aja ujarnya. Nah, lalu ujar Datuk Kalampayan jawab bahwa perkataan itu batal jua adanya. Itu ucapan yang kada bujur. Memberi makani orang gaib yang masih hidup sampai wayah ini. Raja-raja siapa misalnya? Dayang-dayang, pengawal-pengawal raja bahari yang masih hidup. Nah itu perkataan batal jua adanya. Dari karena yang demikian itu semata-mata dakwa, pengakuan dan waham sangkaan lemah dengan tiada dalil daripada Quran atau hadis atau qaul ulama. Itu sangkaan lemah aja. Dalil Qurannya kadada, perkataan ulama kadada, ijma ulama kadada jua. Maka dengan apa jua kita ketahui bahwasanya yang minta sanggar itu manusia yang gaib dahulu kala, hidup sampai kepada sekarang ini. Di mana kita tahu bahwa yang memakan itu orang-orang gaib, baik raja-raja atau leluhur-leluhurnya. Di mana ujar Datuk Kalampayan tahu bahwa yang hendak minta sesajin itu orang-orang gaib dahulu. Maka tiap-tiap dakwah sangkaan dengan tiada dalil itu tiada harus, tiada boleh diperpegangi. Jadi pengakuan yang kada ada dalil itu kada bisa diulah pegangan, dan kada bisa juga dijadikan i'tiqad keyakinan. Dan jikalau umpama diterima dan dibenarkan bahwa yang minta sanggar itu manusia yang gaib sekalipun, adalah pekerjaan itu haram jua, tiada harus dikerjakan. Umpama jisidin ditakdirkan memang bujur, ini ditakdirkan aja, dianggap bahwa memang bujur yang minta sesajin itu orang-orang gaib yang masih hidup sampai wayah ini, tetap kada menghilangkan hukum haram maulah sesajin tadi, tetap. Dan jikalau umpama diterima dan dibenarkan bahwa yang minta sanggar itu manusia yang gaib sekalipun, adalah pekerjaan itu haram jua, tiada harus dikerjakan. Seandainya toh ditakdirkan
memang yang memakan itu, yang minta sesajin itu orang gaib dahulu yang masih hidup sampai wayah ini ditakdirkan teh memang bujur, tetap kadang menghilangkan hukum haram maulah sesajin tadi. Karena tiada sunyi daripada tabzir dan bid'ah yang haram. Karena maulah sesajin itu kada sunyi daripada membuang-buang harta dan melakukan bid'ah yang haram. Dan jika umpama dimakan oleh manusia atau binatang, akan makanan yang diantarkan kepada tempat yang disanggar itu sekalipun. Dan jika umpama dimakan oleh manusia atau binatang akan makanan yang diantarkan kepada tempat yang disanggar itu sekalipun, tiada jua menghilangkan haram tabzir dan bid'ah. Nah bahkan Jasidin, kita tahu ini sesajin, amun diandak di pohon ganal itu ada binatang nang memakan kaina. Ini ada orang garing, lalu maulah sesajin diandak di pohon ganal, di mana misalnya ini yakin bahwa kaina ada binatang nang memakan atau ada manusia nang memakan, itu pun ujar sidin tetap kadang menghilangkan hukum haramnya tetap. Istimewa lagi, apakan lagi jika ada yang diberi makanan itu syaitan baginannya ay, serta dihimpunkan kepadanya beberapa pekerjaan yang munkar yang lain daripada itu, apakan lagi ditambah pekerjaan-pekerjaan munkar lainnya. Nah kemudian kaina soal, jika dikata orang bahwa dalil kami yang menunjukkan atas bahwa yang minta sanggar itu manusia yang gaib, dua perkara. Ini masih aja balasan, ujarnya kami ada dalil bahwa yang minta sesajin itu memang orang gaib yang masih hidup sampai sekarang, leluhur-leluhur kami yang masih hidup sampai wayah ini. Dua dalilnya ujarnya. Nah itu pertanyaan kaina. Jadi pertanyaan itu kaina dibantah oleh Datuk Kalampayan. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa 'ilma wa huda wa taufiqa. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ibadika salihin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil umur wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa amana minal azab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura marhuma wa tabarrukan min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa qasifil gummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin.